Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok karakteristik dan klasifikasi jasa ingin memperkenalkan, nama saya Muhammad Raga Fadli yang ber-NPM 21522-084, dan di sebelah saya ada Muhammad Hamid Prayoga dengan NPM 21522-084. Saya Maulana Yusuf 215222195. Saya Muhammad Syed Hidayat dengan 21522-084. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Di latar belakang kita ada perkembangan zaman membuat masyarakat semakin sibuk dan memilih layanan yang praktis, termasuk pengiriman jasa paket. Beberapa perusahaan jasa pengiriman belum memahami pelanggan dengan baik, sehingga layanan yang diberikan kurang optimal. Strategi pemasaran yang tepat diperlukan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Di sini ada definisi jasa. Jasa adalah tindakan yang ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain yang bersifat tidak wujud dan tidak menghasilkan kepemilikan. Menurut Kotler dan Keller 2012, jasa dapat berdiri sendiri seperti konsultasi atau memerlukan produk fisik seperti penerbangan dengan pesawat. Menurut Langford dan Kostenja di tahun 1998, analisis jasa dilakukan dengan menentukan elemen tangible dan intangible dalam prosesnya. Hal ini melibatkan identifikasi manfaat yang dirasakan pelanggan dan pengelompokannya berdasarkan karakteristik jasa. Yang pertama ada tidak berwujud, tidak terpisahkan, variatif, dan tidak tahan lama. Contoh penerapannya adalah niaga hoster sebagai penyedia web hosting yang bersifat intangible, dapat dikonsumsi tanpa kehadiran fisik pelanggan, dan memiliki kinerja server yang relatif stabil. Selanjutnya ada karakteristik jasa. Ini ada beberapa. Yang pertama ketidakwujudan, terpisahkan, ketidakkonsistenan. Terus langsung ada mudah lenyap. Mudah lenyap ini ada beberapa bagian. Yang pertama menerapkan harga berbeda saat permintaan tinggi. Kedua menurunkan harga di periode sepi. Ketiganya menggunakan sistem reservasi. Keempatnya mengatur antrian pelanggan. Terus ada juga tidak ada kepemilikan. Ini kepemilikan juga ada 3 bagiannya. Yang pertama menekankan keuntungan non kepemilikan. Keduanya menciptakan sistem keanggotaan untuk meningkatkan loyalitas. Ketiganya itu untuk memberikan insentif bagi pelanggan tetap. Selanjutnya ada klasifikasi jasa. Jasa dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria. Salah satu klasifikasi yang umum digunakan adalah klasifikasi menurut Lovelock tahun 1992 yang membagi jasa berdasarkan sifat tindakan jasa dan penerima jasa, yaitu dibagi beberapa berdasarkan sifat tindakan jasa pertama, kedua berdasarkan hubungan dengan pelanggan, ketiga berdasarkan tingkat customization dan kemampuan mempertahankan standar konstan dalam penyampaian jasa. Keempatnya berdasarkan sifat permintaan dan penawaran jasa. Terakhir berdasarkan metode penyampaian jasa. Selanjutnya, jasa juga dapat diklasifikasikan berdasarkan 7 kriteria lainnya, yaitu yang pertama ada segmen pasar, kedua tingkat keberwujudan, ketiga keterampilan penyedia jasa, selanjutnya tujuan organisasi jasa, tingkat intensitas karyawan, regulasi, dan terakhir tingkat kontak penyedia jasa dan pelanggan. Berdasarkan sudut pandang konsumen menjadi 2 kategori utama, yaitu for consumer atau facilitating service. Yang kedua to consumer human service. Penelitian Stell dan Donoho tahun 1996 menunjukkan berdasarkan 3 karakteristik utama perilaku konsumen, yakni yang pertama usaha pembelian, kedua persepsi terhadap risiko, terakhir keterlibatan. Selanjutnya, persepsi terhadap risiko merupakan perasaan seseorang terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan sehubungan dengan pembelian yang dilakukan. Risiko pembelian meliputi yang pertama risiko fungsional, kedua risiko fisik, ketiga risiko finansial, keempat risiko sosial, kelima risiko psikologis, yang terakhir risiko waktu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keterlibatan konsumen menjadi yang pertama salah satunya ada pengalaman sebelumnya, kedua minat, ketiga persepsi terhadap risiko, keempat situasi visibilitas, dan terakhir sosial. Untuk selanjutnya ada bauran pemasaran jasa.
di mana bahwa pemasaran atau marketing mix adalah alat yang digunakan pemasar untuk membentuk strategi pemasaran. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Jerome McCarthy dengan 4P, yaitu product, price, promotion, dan place, yang kemudian dikembangkan menjadi 7P atau lebih untuk bisnis jasa karena karakteristiknya yang berbeda. Yang selanjutnya ada perluasan 4P menjadi 7P. Yang pertama ada produk, yang kedua ada price, yang ketiga ada promotion, yang keempat ada place, yang kelima ada people, yang keenam ada physical evidence, yang ketujuh ada proses. Di nextnya ada contoh penerapan dalam restoran cepat saji, survive atau bertahan, menjaga kualitas makanan, kebersihan dan pelayanan untuk pelanggan. Yang kedua ada price atau harga, menawarkan harga bersaing dan promo menarik. Yang ketiga ada distribusi, memiliki lokasi, strategi dan layanan pengantaran. Yang terakhir ada komunikasi, yaitu menggunakan media sosial, iklan dan promosi langsung. Nextnya ada kesimpulan. Kesimpulan, jasa memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari produk fisik, yaitu tidak berwujud atau intangibility, tidak dapat dipisahkan dari penyediaan, bervariasi dalam kualitas dan tidak dapat disimpan. Karakteristik ini menyebabkan tantangan dalam pemasaran dan manajemen jasa, seperti bagaimana membangun kepercayaan pelanggan dan menjaga konsistensi layanan. Selain itu, jasa dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai faktor seperti cara penyampaian, tingkat keterbatasan pelanggan, kepemilikan jasa, serta jenis pasar yang dilayani. Pemahaman tentang klasifikasi ini membantu bisnis dalam menyusun strategi layanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dengan memahami karakteristik dan klasifikasi jasa, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran dan operasional yang lebih efektif, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta menciptakan nilai yang lebih tinggi dalam industri jasa. Selesai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.